Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, kaifa haluki Ustazah? Alhamdulillah bi khair. Masa al khair. Masa'un nur. Alhamdulillah. Oke, afwan. Fi yaumi sulasa ana fi safar wa safar. Jadi hari Selasa kemarin ana safar, jadi kita harus pending ke hari ini. Ini baru aliko asalis ya, pertemuan ketiga. Nabda bil basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu fil liqa asalis wa ala syasyah ad-darsu asalis. Ya kan, kita pertemuan ketiga dan ini ad-darsu asalis, pelajaran ketiga ya. Oke, tentang tabadulu arqamil hawatif. Nah, di sini tabadul dari kata tabadala ya tabadalu, artinya tukeran. Arkom jamak dari rokem, rokmun. Rokmun itu nomor. Hawatif jamak dari hatif ya. Jadi kalau di bahasa Arab itu kita punya bentuk tunggal sama jamaknya kan. Kalau di bahasa Indonesia kan contohnya kayak apa ya? Rumah, perumahan, gunung, pegunungan, rumput, rerumputan kan gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab juga ada kata-kata itu. Jadi rokmun satu angka, tapi kalau angka-angka arkomun yang tertulis di sini. Tabadul arkom hawatif. Jadi handphone itu hawatif. Hatif. Jadi hawatif itu banyak HP-HP. Nah, di sini kita mulai mufradatnya. Nah, di sini ada al-hatifu. Al-hatifu. Oke. Kulu ba'di. Oke, al-hatifu. Al-hatifu. Oke. Jadi memang hatif di sini artinya handphone. Jadi sebenarnya ada kata lain yang biasanya dipakai untuk kata handphone ya. Ada yang menggunakan kata mahmul ya, karena mahmul dari kata, kan kita tahu nih hamil itu membawa, sebenarnya artinya hamil, makanya ibu hamil sebenarnya dia bawa anak, artinya kalau bahasa Arab hamil gitu kan. Nah, mahmul karena dibawa terus kemana-mana, jadi dari kata hamil jadi mahmul. Ada yang bilang handphone itu bahasa Arabnya mahmul, ada yang diartikan juga jawal gitu ya. Di sini kita pakai yang hatif ya. Misal contohnya di sini latan sahatifaka alat tawilati. Nah, latansa artinya jangan lupa. Latan sahatifaka. Ada kafnya di sini di akhir, artinya kalau ada kafnya HP-mu gitu. Kamu laki-laki, hatifaka gitu. Kayak ismuka kan namamu gitu. Hatifaka gitu. Alat tawilah. Tawilah tuh meja yang panjang ya, mejanya besar gitu. Tawilah itu orang Arab lebih sering, kan kita tahu kalau meja itu maktabun, tapi yang lebih sering dipakai adalah tawilatun. Gitu. Jadi jangan lupa handphonemu di atas meja. La tansa hatifaka alat tawilati. Gitu ya. Coba kita mulai, Indri. Coba bikin jumlah ya. Jumlah itu kalimat yang ada kosakata hatif. Terserah apa aja. Hatif. Apa ya? Handphone apa saya biasanya handphone? ada Kan deket di sama kita. tas gitu ya. Oh ya. Berarti Al-hatifi alal, saya lupa tas apa. Oh iya, tas dulu pertemuan pertama banget. Pak Riki masih inget nggak bahasa Arabnya tas? Yang Tas di dalam kelas ada hakibatun. tas. Hakibatun. 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 Jadi al-hatifi. Berarti hatifi. Oh, nggak pakai al ya? Oh iya, karena pakai itu ya. Hatifi. Kepunyaan ya di depan, di belakangnya. Jadi langsung hatifi. Hatifi alal hakibati. Nanti kalau alal hakibati
Di atas tas, tapi kalau fil hakibati di Iya, dalam tas. fil hakibati. Fil hakibati. Oke. Sekarang jadi hatifi fil hakibati. Ya. Sekarang kita coba Pak Riki menggunakan kosakata hatif. Hatif ya. Handphoneku mereknya iPhone. HTV merek apa Ustaz? Sebenarnya merek itu kata serapan, dibikinnya kata serapan bahasa Arab itu jadi mirkah. Oh. Dari kata merek juga mirkah. HTV Mirka iPhone. HTV Mirka Samsung. Atau kalau Apple, berarti kalau apel kan bahasa Arabnya tufahah ya. Tufahah. Tufahah. Di saku Tamam. apa Ustazah? Saku. Jaibun. Oh, Jaibun. HTV fil jaibun. Bisa seperti itu. Fil jaibi. Ya, fil jaibi. Oh. Jadi nanti kita ada belajar huruf-huruf yang setelahnya jadi i semuanya, jadi majrur semuanya jadi i gitu. Kayak di sini kan juga alat tawilati gitu harakatnya. Jadi fil jaibi gitu. Jadi hatifi fil hakibati, hatifi fil jaibi gitu ya. Saku itu jaibun. Jaibun. Okay. Jadi ingat ada kartun Doraemon. Doraemon kan punya kantong ajaib kan? Itu ada itu. Iya. Okay. Doraemon yang bahasa Arab. Ada juga banyak di YouTube yang bahasa Arab itu kartun Conan itu juga. Sama gitu ya. Nah, mufradat asaniyah, mufrad itu kosakata ya atau vocabularies ya. The second vocabulary al-mufradatu asaniyatu. Kita punya at-tasilu ya. Kulu sawian, kulu ba'di at-tasilu. At-tasilu. Nah, kira-kira dari gambarnya apa nih artinya at-tasilu? Dia kata kerja. Saya sedang menelpon. Menelpon? Oke. Bisa menelpon, bisa menghubungi gitu ya. Menghubungi sih enaknya formalnya. Menghubungi ya. Jadi di sini contohnya misalun atasilu bi ummi kulla sobahin. Berarti artinya saya menghubungi Umi. Menghubungi ibu. Kulla sobahin. Kulla itu ya, sobah kan pagi, kula itu setiap. Nah, jadi dia atasilu bi ummi kulla sobahin. Saya menghubungi ibuku setiap pagi gitu. Makanya atasilu. Karena ada a di depannya, artinya saya menghubungi tadi. Atasilu bi ummi kulla sobahin. Saya menghubungi ibuku tiap pagi. Oke, siapa dulu yang mau bikin kalimat ya? Oh iya, boleh Ustazah. Apa Pak? Coba tanya dulu, tafadhol. Iya, langsung ke kalimat aja mungkin Ustazah. Oh iya, siapa dulu yang mau bikin kalimat? Ustazah Bunda Indri dulu deh. Ya Bunda Indri dulu. Atasilu kan ini kayak kosakata yang sehari-hari kita pakai, pasti nggak mungkin kita nggak pakai kata menghubungi gitu kan, menelpon, menghubungi gitu. Atasilu bi. Nah, jadi kalau dengan itu kan saya bi itu kayak dengan gitu. Saya berhubungan dengan ibuku atau saya menghubungi ibuku gitu. Jadi ada bi-nya nanti ya, pakai bi gitu. Bi ya. Saya menghubungi ayahku. Apa? Setiap minggu. Berarti apa? Atasilu bi minggu. Bi abi kula minggu apa? Setiap Usbu. Nah, jadi satu pekan itu artinya usbu'un pakai ain. Kula usbu'in gitu. Tapi kalau setiap hari Minggu berarti kula yaumil ahad gitu. Kan kalau satu pekan usbu'un, kalau hari Ahad ya kula yaumil ahad misalnya gitu. Berarti atasilu. Oke, jadi apa jumlahnya bisa diulangi, Bu? Atasilu bi abi Atasilu kula
Yaumil Bi ahad. abi tadi ya, dengan ayahku ya. Mm. Iya, Kulla yaumil bi ahad. Atasilu bi abi kulla yaumil ahad. Ya, sekarang giliran Pak Riki. Kalimatnya atasilu. Ini ya Ustazah. Ahmad menghubungi pacarnya setiap malam minggu. Ahmad Ahmad ta- eh, 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 bukan atasilu ya, jadi iyat silu. Oke. Jadi kalau yattasilu, Ahmad yattasilu Ahmad yattasilu bi habibati kulli ahadu masa'u. Oke. Setiap Kita bisa minggu bilang yattasilu Ahmad bihabibatihi ya. Kulla bihabibatihi lailatil ahad. Jadi malam ahad ya. kulla Lailatil ahad. Nah. kulla lailatil ahad. Oke, tamam. Kita menggunakan kata al-hatif dan atasilu ya. Sekarang kita punya rok. Tadi di judul ada tabadul arkom hawatif, tukeran nomor HP. Nah, rokmun di sini artinya nomor. Tapi kalau yang tadi arkomun itu jamaknya. Karena nomor HP kan angkanya banyak kan, apalagi nomor Indonesia kan angkanya berapa digit tuh? Paling sedikit 10 ya, 11. apa 11? 10 ya. 11 yang paling sedikit 10. ya. 11 ya. Itu kan yang buat hafalan. Dulu kan di Mesir itu digitnya cuma 8 apa ya? Itu penpo ya. Ya, jadi rokmun ya. Kalau jamaknya tadi arkomun. Ayo. Kulu ba'di rokmun. Rokmun. Arkomun. Arkomun. Oke. Arkomun. Jadi di sini misalnya hut Maha TV. Maksudnya kita mau diktein orang, ini nih nomorku gitu. Hut kan artinya ambil gitu. Maksudnya ini nih nomorku gitu. Ambil nomorku gitu. Jadi mau diktein dia nomor HP maksudnya Hut Maha TV gitu. Hut Maha TV. Ini ambil nomorku gitu. Maha TV. TV. Pakai kha itu ya Ustazah ya. Khut ya. Khut Ya, ya. pakai kho ya. Hut. Khut. Hut Maha TV. Jadi hut artinya sebenarnya ambillah gitu. Maksudnya ini nih nomorku ambil gitu. Maksudnya mau diktein nomornya. Gitu. Hut Maha TV. Gitu. Ya, misalkan kita baru kenalan sama orang, terus pengen tahu sosial medianya. Ya, kemarin sosial media kan mawaki tawasul ijtimai kan kemarin. Nah, terus kita minta nomornya. Terus kita waktu diminta, kita bilang, Hut Maha TV, ini nomorku, gitu. Gitu ya, Rokmun. Terus kita punya yang mufrodat yang keempat, al-mufrodah ar-robi'ah, ya. Daki kotun. Ayo. Kulu ba'di, daki kotun. Daki kotun. Daki kotun. Ya. Oke. Kira-kira apa nih makna daki kotun? Daki kotun. Timbangan. Contohnya di sini asa atu situna dakiko. Asa a 1 jam. Situn 60. Nah, 1 jam ada 60 menit. Detik. Menit. Jadi daki kotun artinya menit. Kulu ba'di daki kotun. Daki kotun. Daki kotun. Nah, misal asa atu situna daki kotan. Asa atu situna daki kotan. Situna Jadi maksud daki kotan. dalam 1 jam ada 60 menit. Dalam 1 jam ada 60 menit. Asa atu situna daki kotan. Situn itu 60. Situn. Di slide pertama kita punya 4 mufradat dulu ya. Al-hatifu, atasilu, rokmun, daki. Oke. Kita lanjut. Atali, slide selanjutnya. Kita bilangnya atali. Next. Oke. Sebelumnya
pernah belajar angka bahasa Arab belum, Rokmun? Wahid, Sudah. Isnani, Salasa, sudah ya? Sudah Oke, ya. sudah. Oke. Kita awali yang ini selang-seling ya. Yang pertama Bu Indri, terus nanti Pak Riki, Bu Indri lagi, Pak Riki lagi. Oke, siap. Coba kita baca. Masaul khair. Masa'un nur. Ma raqmu hatifika? Hasanan rokmi huwa sifrun khamsah tis'ah salasa khamsah tis'ah wahid sab'ah. Oke. Tapi kalau 9 tis'ah, tapi kalau 6 sittah. Sittah ya. Tis'ah sittah. Oke. Sekarang ditukar Pak Riki yang atas, Bu Indri yang bawahnya yang gantian. Masa'ul khair ya ukhti. Masaun nur. Ma rokmu hatifika. Hasanan. Raqmi huwa sifrun khomsah tis'ah salasah khomsah sitah wahid sab'ah. Oke, semuanya mumtaz. Gitu. Cara kita nanya berapa nomor HP-mu, berarti marokmu hatifik. Pakainya ma. Ya. Ma rokmu hatifik. Raqmu hatifika Marokmu atau hatifika. hatifiki. Ya, tahu hatifiki gitu kalau cewek. Marokmu hatifiki. Tahu marokmu hatifika. Terus hasanan. Ya, biasanya oke gitu, bisa hasanan, bisa toyib gitu kan. Oh gitu. Rokmi Hasanan. huwa. Nah, Rokmi huwa. Rokmi huwa nomorku. Nah, ya udah dia sifar homsatis asalah sasitasit wahid sabah. Oke. Kalau Coba tamam sama naam bedanya tamam, apa? tamam. Ustazah. Kalau naam kan iya, gitu. Kalau tamam tuh oke juga sama. Tamam Oh, gitu. sama. Ya oke gitu. Oh ya. Oke. Hasanan juga oke. Oke, sekarang anak tanya Iya. satu. Iya, hasanan, toyib, tamam gitu. Toyib, tamam. Coba Pak Riki, marokmu hatifika. Tapi ini nomor yang asli, nomor HP asli. Nomor HP asli ya. Marokmu hatifika. Nomor HP asli. Sambil nginget-nginget. Toyib rokmi huwa sifrun samania wahid isnani sittah tis'ah sittah wahid sittah samania tis'ah. Tamam. Oke. Sekarang Bu Indri, marokmu hatifiki. Hasanan, rokmi huwa sifrun samania wahid samania sifrun samania sab'ah samania sifrun. Rokmun jamil. Ayo. Oke. Nomor hasil, kita lanjut. Atali. Oke, coba yang pertama, yang nomor 2 aja kalau yang pertama. Jadi ini contohnya titik-titik kita cari dari pilihan kata yang di atas. Ya. Kayak yang pertama aja ya. Ma titik-titik hatifika, berarti marokmu hatifika. Kita udah pakai yang kata rokmun, berarti yang sisa masih dakikoh. Ya tadi dakikoh artinya apa? Menit. Menit ya. Menit ya. Kemudian atasilu tadi artinya
Menghubungi. 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 Oke. Sekarang Pak Riki dulu. Yang nomor 2. Ba'da titik-titik atasilubika. Nah, apa ini enaknya titik-titiknya? Titik-titik ya. Ba'da Berikutnya titik-titik adalah atasilubika. setelah menghubungi ya. Atasilu bika. Atasilu Katanya diambil dari titik-titiknya diisi dengan yang di atas ya. pilihan itu yang atas. Yang atas ya. Dakikoh Dakikoh. Berarti artinya ya. ba'da dakikotin atasilubika artinya Setelah beberapa menit atasilu saya menghubungi engkau. Beberapa Iya, saat saya lagi saya menghubungi. menghubungi engkau. Ya. Tapi sebenarnya kalau dia dakikoh tanpa ada keterangan angkanya berapa menit, berarti artinya 1 menit ya. Kayak 1 menit. wait a minute gitu, kayak gitu, kayak after a minute. Nah, itu kan nggak ada keterangan 1 minute kan nggak a minute gitu aja kan. Sebenarnya bahasa Arab juga gitu. Kalau cuma dakikotin itu berarti setelah 1 menit saya akan menghubungimu gitu. Ya, jadi kalau kita cara ngomongnya setelah 1 menit saya akan menghubungimu atas ba'da dakikotin atasilubika. Oke. Berarti kalau yang ketiga apa Bu Indri? Atasilubika koryaban. Koriban. Koriban. Oke. Apa artinya korib? Ada yang pernah dengar? Kayak bahasa Indonesia kan ada sahabat karib kan. Sebenarnya itu dari bahasa Arab loh. Sahabat karib kan artinya sahabat Oh, berarti sahabat saya karib, akan sahabat dekat menghubungimu kan. sahabat karib gitu ya. Sahabat karibku Oh, gitu. enggak, maksudnya dalam bahasa Indonesia kan kita pakai kata-kata sahabat karib, artinya sahabat dekat, ya kan. Sebenarnya Sahabat karib itu dari bahasa Arab, dari kata koribun. Ribu. Nah, jadi maksudnya atas silubika koriban, saya akan menghubungimu dalam waktu dekat, gitu. Jadi karib itu Gitu. dari kata korib, artinya dekat, gitu. Kan bahasa Indonesia punya tuh Koriban. sahabat karib, ya kan. Oh iya, Artinya sahabat dekat loh. Kok bisa sih orang Indonesia bisa pakai kata karib ya kan? Padahal artinya dari korib kan artinya dekat. Oh iya. Oh ya kan? Apalagi ya bahasa Indonesia yang pakai kata karib pernah dengar nggak selain sahabat karib? Gak ada ya, cuma sahabat karib gitu ya. Karib. Kan ada tuh di bahasa Indonesia di buku cerita biasanya. Karib kerabat apa ya? Kerabat. Oh iya, mungkin kerabat juga bisa kan? kerabat juga. Kerabat dekat padahal kerabat. Nah, kerabat itu udah orang terdekat artinya akorib kalau bahasa Arabnya. Jadi dari kata korib artinya kan dekat. Makanya sahabat karib sahabat dekat. Kerabat gitu dari akorib itu orang terdekat artinya. Oh iya. Itu dari bahasa Arab semua loh. Jadi cara kita ngomong bahasa Arabnya, saya akan menghubungimu dalam waktu dekat atas silubika koriban. Gitu ya. Ayo aku ba'di atas silubika koriban. Atasilubika koriban. Ba'da dakikotin. Ba'da dokikatin atasilubik. Atasilubika. Oke. Atasilubika. Salam ya. Jadi gitu cara kita ngomong, saya akan menghubungi dalam waktu dekat atau setelah 1 menit saya akan menghubungimu. Gitu. Oke, kita lanjut atali. Nah, di sini tentang kaifa ya. Apa artinya kaifa? Kita sering pakai nih kaifahal gitu. Kaifahaluka, kaifahaluki gitu. Kabar, keadaan. Oke. Jadi apa kabar? Soal artinya bagaimana? Kaifa di sini soal anil hal. Untuk soal di sini bertanya itu bahasa Arabnya soalun. Yang di sini tertulisnya soal untuk bertanya keadaan. Jadi kaifa artinya bagaimana dalam bahasa Indonesia artinya untuk bertanya keadaan. Contohnya kaifa haluka bi khairin kan gitu. Terus kaifal jawu, ada yang tahu artinya al jawu apa? Kaifal jawu. Cuaca ya. Cuaca. Oke. Kulu ba'di al jawu. Al jawu. Al jawu. Al jawu.
Oke, jadi artinya cuaca ya. Jamilun. Nah, misalkan ada orang yang bertanya, kaifal jawu? Kalau cuacanya bagus, kita bilang jamil. Asik gitu. Oke. Kaifal jawu di Jakarta? Oh, Hujan. Hujan sama. Tapi udah reda sih di sini, udah reda. Hujannya dari tadi siang. Sekarang udah reda. Tinggal gerimis kan. Gerimis bahasa Arabnya rozad. Rozad pakai zal, yang zal yang ada titiknya. Rozad. Nah, kalau Rozak. hujan, mator. 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 Oh, Matorun hujan. Pakai to. Ayo matorun. aku lu ba'di. Matorun. 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 Mator. Sama rozadun. Rozazun. Nah, itu artinya gerimis, kalau matorun hujan. Jadi kaifal jawu jamil di annal matar. Misalkan bagus soalnya lagi hujan gitu. Kaifal jawu jamil. Atau bisa kita nanya kaifa, contohnya kaifa tadhabu ilal jami'ati. Nah, berarti gimana kamu pergi ke tadhabu, pergi ilal jami'ati ke kampus. Bisayyaroti. Sayyarah artinya mobil. Kulu ba'di sayyarah. 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 Oke, jadi mobil sayyarah. 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 Oke, jadi kalau kaifa tadhabu ilal jami'ati, gimana kamu pergi ke kampus bisayyarah dengan mobil, gitu ya. Hmm. Kalau motor Oke, apa? kita coba. Motor. Kalau motor jawalah. 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 Oh. Nah, Bil Jawalah. jawalah. kalau sepeda darajah. Darajah. Oh. Ya, semuanya sama bentuknya. Sayyarah, jawalah, darajah. Kalau pesawat toyarah gitu. Jadi semuanya iya. sama bentuknya. Apa? Sama. Oh, iya. Jadi ada sayyarah, jawalah. Apalagi tadi darajah Darajah. sama toyarah itu ya. Sayyarah. Sayyarah. Iya. Jadi oke, sekarang kita coba siapa mau duluan bikin pertanyaan pakai kata kaifa. Jadi sudah banyak contohnya kan, menanyakan kabar kaifa haluka, gimana cuaca kaifal jawu, gimana kamu pergi ke kampus kaifa tadhabu ilal jami'ah gitu. Coba bikin pertanyaan pakai kaifa. Kaifa ya. Bagaimana? Bagaimana kamu? Kaifa. Bagaimana kamu menjelaskan pelajarannya? Oke. Kemarin kita sudah pakai kosakata menjelaskan ya waktu kelas virtual fase iftiradi. Apa masih ingat? Guru kan itu depan kan Oh iya ya, kemarin itu di slide sebelumnya tapi Ta'alamu. alam Ya. ya. masih ingat menjelaskan Menjelaskan ya. Menjelaskan. Menjelaskan. syaraha yashrahu. Syaraha ya. Yasrohu. Yashrohu ya, menjelaskan. Kaifa. Yashrahu ya. Kayak kita biasanya kalau ke buku penjelasan hadis, syarah hadis gitu kan. Apa? Coba lanjutkan. Kaifa yashrohu darsun. Oke. Bagaimana dia menjelaskan pelajaran? Kaifa huwa. Dan, Kaifa hiya ya. Dia menjelaskan. Kaifa. Kaifa tashrahu. Kaifa tashrohu ad-darsu. Oke. Pertanyaan ini yang jawab Bu Indri berarti. Kaifa tashrahu. Jadi di sini failnya guru ya, mudarrisatun gitu. Tashrahu darsa gitu. Bagaimana guru menjelaskan pelajaran gitu.
kaifa tashrahu al-mudarrisatu ad-darsa? Gitu. Al-mudarris. Jawabannya apa Bu Indri? Ala Tapi saburati. saya baliknya Bu Indri. Dari awal. Ala saburati. Tas- Berarti menjelaskan pelajarannya. Yashrohu. Tashrahu Tasrohu. Apa tadi? Mudaris. Tasrohu mudaris al-darsun. mudarrisah Mudarisa al-darsun. Ala saburati. ala sabura. Sahih. Sekarang giliran Bu Indri yang bikin pertanyaan pakai Kalau kaifa. ini Ustazah, al-ustazu tasrahu, Ya. ustadznya menjelaskan, gurunya menjelaskan pelajaran di depan monitor. Bisa ini kita bikin al-ustazu tashrahu amama syatota gitu di depan Amama syashah, amama syashah gitu di depan layar. Ya. di depan layar gitu. Amama Online ya, syashah. jadi Di depan layar. al-ustazu Ya, yashrahu online. amama syashah. Tamam. Oke. Siap. Berikutnya. Bagaimana kabar Pertanyaan dari Bu ibumu? Indri. Bagaimana kabar ibumu? Kaifa Oke, berarti halu ibumu? Umika ya? ummika, benar. Kaifa halu ummika? Alhamdulillah. Umika. Yang jawab Pak Riki yang jawab. Alhamdulillah, ummi bi khair. Alhamdulillah. Oke, Atali. Next, kita lanjut. Jadi kalau bertanya keadaan, bertanya pokoknya bahasa Indonesia bagaimana lah, pakai bahasa Arabnya kaifa. Ya. Kaifa. Gimana kamu pergi ke pasar, gimana kamu pergi ke masjid, gimana kamu menjelaskan pelajaran, gimana kamu menghafal, gimana semuanya bagaimana ya. Pakainya kaifa. Kaifa. Oh iya iya. Oke, nah selain kaifa kita punya juga kata tanya hal. Kalau hal artinya apakah. Ya, makanya kalau apakah pasti jawabannya antara na'am atau la. Ya kan, makanya di sini ada yang bawa papan na'am atau la. Pasti kalau orang nanya apakah kan, apakah kamu sudah makan? Bisa na'am, bisa la gitu kan. Bukan jawaban yang lain, harus dijawab dengan jawaban na'am atau la. Gitu. La. Contohnya nih, di sini ada gambar pakai jas putih. Terus pertanyaannya hal hada tabibun, ya, tabibun dokter kan. Karena dia pakai jas putih, terus ada alat medis apa itu kan. Naam hada tabibun gitu. Nah, sekarang yang bawah gambarnya pakai topi kerja gitu ya. Kayak topi kerja terus kayak gambar gitu kan. Hal hada tabibun la hada muhandis. Cara jawabnya naam atau la gitu. Kalau bukan hada muhandisun, muhandis arti arsitek. Ini kan sesuai gambarnya bukan tabib karena nggak pakai jas putih yang bawah. Tapi la itu bukan tabib. Muhandisun ini arsitek. Oh iya. Aku lupa di hal hada tabibun. Hal haza tabibun. Naam hada tabibun. Naam haza tabibun. La hada muhandisun. La haza muhandisun. Ya, jadi pokoknya hal itu apakah dia dokter? Iya, dia dokter. Apakah dia dokter? Tidak, dia arsitek gitu. Kan apalagi hal fahimta gitu. Apakah kamu paham? Naam, fahimtu. Iya, saya sudah paham. La, nah gitu. Kalau enggak berarti ya dia belum paham gitu. Jadi sebenarnya dia ada halnya. Jawabannya antara dua, naam atau la gitu ya. La. Oh iya. Hal apa lagi ya? Makan kan akala yakulu. Misalkan apakah kamu sudah makan? Hal akalta?
Naam akaltu gitu misalkan. Oh iya, Apakah kamu sudah sholat? Apa bahasa Arabnya? Apakah kamu sudah sholat? ah, hal Oh, hal eh, apa? hal haza hal hiya Hal sholaita? Gitu. hal sholaita. Sholaita. Oh ya, Hal hal sholaita. sholaita. Kalau nanyanya ke cewek, hal sholaiti. Hal Makanya tempat sholaiti. sholat disebut musola dari kata shola. Ya, musola Hmm. dari kata shola. Oh. Jadi saya kan Kalau ini kalau di Mesir Ustazah, banyak banget. kalau kita Ya, menanyakan ke perempuan berarti hal hazihi ya. Kalau ini hal hal hazihi hadihi, tabibatun. hal hadihi tobibatun gitu. Oh, ya, na'am, hazihi tabibatun. Ya. Biasanya di Mesir itu banyak banget di setiap tempat, entah itu di bis atau tempat umum itu ada pertanyaan hal sholaita ala nabi, apakah kamu sudah bersalat atas Rasul gitu biasanya. Hal sholaita ala nabi itu berarti bukan sholat yang Sholaita 5 waktu tapi Nabi bersolawat ke bersalawat. Rasul. Hal sholaita ala nabi, kamu sudah sholawat belum gitu maksudnya. Itu di bis-bis, di tempat umum banyak kayak gitu tulisannya hal sholaita ala nabi gitu. Oh Hal gitu. hal ikroi Quran itu apakah kamu sudah membaca Quran? Hal qara'tal Qur'an gitu. Hal qara'tal Quran. Kalau ke cewek hal qara'til Qur'an. Hal qara'til Qorotil Quran. Quran. Apakah kamu Apakah mendoakan kamu saya? Apakah Oke. kamu mendoakan Berdoa saya? itu kan da'a dari kata da'a. Da'a. Jadi doa kan nanti da'a gitu. Jadi kalau kamu berdoa hal da'auta li itu untuk saya. Apakah kamu sudah berdoa untuk saya? Hal da'auta li gitu. Hal da'auti li gitu. Da'auti. Li. Li gitu. Hal da'auta lil muslimin, apa kamu sudah berdoa untuk semua orang muslim gitu misalnya. Hal da'auta. Da'auta. Apakah apa lagi ya? Apakah udah banyak ya Kalau apakah ya? hal anta ada juga Kak Ustazah, bisa kita pakai itu hal anta, hal anti apakah? Bisa. Misalkan gitu. anak nanya ke Pak Riki, hal anta tajirun? Apakah kamu berdagang? Gitu. Naam ana tajirun. Ana tajirun. Oh, bisa ya. Hal anti, hal Bisa. anta gitu bisa ya. Hal anti mudari Bu Indri, hal anti mudarrisatun? Itu misalkan pertanyaannya. Lah. Lastu robabtul baiti. Oke. Jadi lastu mudarrisah bal ana rabbatul baiti. Iya, lastu mudarrisah. La atau langsung aja la ana rabbatul baiti. Jadi hal anti mudarrisatun la ana rabbatul. Kalau kita ini Ustazah menyapa orang, misalkan dia tobibahnya ada 2 orang, 3 orang gitu ya. Itu kita apakah kalian dokter gitu, profesi kalian dokter itu apa? Orangnya nih kita kalau menyapa kaliannya 3 orang atau lebih cowok itu. ya berarti kita hal antum. Oh, hal antum. Jadi kalau anta 1 orang, kalau antum banyak. Kalau tobibah bentuk jamaknya. Kalau banyaknya cewek semua antun. Ya. Kalau jamaknya cewek tobibat gitu kayak muslimatun, muslimat gitu. Oh, pakai ta marfu'oh marbutoh ya di apanya ya? Pakai. Tobibat, tobibatu, tobibah. Tobibatun, tobibat. Oh, tobibat. Tanya panjang ya? Sebelum ta ada alif mat tobibat gitu. Oh, alif mat terus. Kayak muslimat gitu kan. Muslimat, konitat gitu.
solihat gitu kan. Kalau banyak gitu. Jadi kalau satu solihatun, kalau banyak solihat. Kalau satu muslimatun, Muslimat. kayak biasanya Muslimin wa muslimat. di sekitar sana ya, cabang muslimat gitu, daerah mana gitu, atau fatayat gitu kan. Pernah dengar ya muslimat, fatayat gitu. Iya, pernah. Oke, gitu. Atali, kita lanjut. Oke, selanjutnya lanjut. Nah, oke, kita sudah punya kata tanya hal, ma, dan kaifa. Ya, hal tadi apakah, ma itu apa, ya kan? Kaifa, kita coba dari Bu Indri yang nomor 1. Titik, ya. Anta tolibun fil jami'ati. Bentar, anta tolibun fil jami'ati. Hal anta tolibun fil jami'ati. Hal, benar Kak? Hal, berarti kalau hal anta tolibun fil jami'ati, maknahu, artinya? Apakah kamu laki-laki pelajar di apa tempat kuliah? Di kampus, Universitas, di kuliah. universitas. Di kampus gitu. Jadi hal anta gitu. Jadi talibun fil jamiah itu apakah kamu mahasiswa gitu kan. Soalnya siswa yang di Ya. kampus kan disebutnya mahasiswa gitu. Mungkin kalau singkatnya Ya. apakah kamu, jadi lawan bicaranya dia kamu satu orang laki-laki kan. Apakah kamu mahasiswa gitu. Misalkan dia baby face jadi nggak tahu itu mahasiswa atau bukan gitu kan. Apakah kamu mahasiswa gitu. Oke, yang Pariki yang kedua. Oh iya. Kaifa ad-durasatu Kaifa. fil jami'ah. Bagaimana pelajaran di sekolah? Fil jami'ati. Ya, berarti artinya bahasa Indonesianya maknahu kaifat dirasatu fil jami'ah, artinya Bagaimana pelajaran di sekolah? Di kampus, di kampus ya, Di kampus ya, di universitas gitu. Universitas. Yang terakhir gampang ya, Mas Muka gitu. Coba Anda tanya Pak Riki, kaifat dirasah fi ta'allum iftirodi. Jadi gimana pelajaran di kelas virtual ya. Kaifat dirasah fi ta'allum al-iftirodi. Alhamdulillah. Kaifa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pelajaran ad-darasu fil jami'ati sangat menarik gitu. Apa Ustazah? Menarik itu bahasa Arabnya ro'i'. Ro'i'. I yang pertama pakai hamzah tapi yang terakhir pakai ain. Ro'i'un. Jadi ad-darsu ro'i'un. Pelajarannya tuh menarik gitu. Ad-darsu ro'i'un. Alhamdulillah ad-darsu ro'i'un. Ad-darsu ro'i'. Jadi kaifad darsu. Jadi sebenarnya kalau kaifad darsu kan bagaimana pelajaran. Kalau di rosah itu proses pembelajarannya sebenarnya. Makanya di sini beda kan. Darsun pelajaran. Di rosatun proses pembelajaran. Jadi kalau di rosah itu menunjukkan proses belajar mengajarnya gitu. Jadi kalau darsun ro'iun, tapi kalau di rosatun ro'iatun, sama-sama ada tunnya ya. Oke. Kalau Bu Indri, kaifad dirasatu fil fasal iftiradi kelas virtual ya. Masih ingat kosakata itu kan? Fasal iftiradi. Kaifa? Menyenangkan itu apa? Ad-darsu
Fil Masrurun. iftirodi. Mas Masrurun. Masrurun. Oh. Kan Masrurun. surur artinya bahagia kan. Masrur menyenangkan gitu. Ad-darsu masrurun. Kalau Ad-darsu ad-diro satu, masrurun. kalau ad-diro satu, Ad-diro masruratun. masruratun. Eh, Ada dulu anak punya teman namanya Masruroh gitu. Memang dia orang yang menyenangkan sih. Biasanya ada loh orang Indonesia namanya Masruroh ya kan. Pernah ketemu nggak orang namanya Masruroh? Ada banyak orang Indonesia namanya Masruroh ya kan. Kalau Masrur ada laki-laki ya. Masrur. Ya berarti dia orang menyenangkan gitu. Kalau Masruroh Menyenangkan nggak, Pak? menyenangkan nggak orangnya? Menyenangkan. Dia ada Menyenangkan. teman. Ya, ada teman namanya Masrur. Iya, berarti dia orang yang menyenangkan artinya. Benar. Malah saya pernah tahu ada orang namanya Sobahus Surur. Berarti dia mungkin lahirnya pagi-pagi dan pagi-paginya menyenangkan. Sobahus surur. Oh iya, pagi yang menyenangkan ya. Good morning gitu kan. Makanya Masrur itu menyenangkan. Masruroh ya. Ad-diro satu masrurotun, ad-darsu masrurun. Sebenarnya banyak nama-nama orang Indonesia dari bahasa Arab ya. Jadi kita nggak asing juga dengernya ya kan. Oke. Atali kita lanjut. Nanti kalau kita ketemu orang namanya Masrur kita lihat ya dia menyenangkan atau enggak. Oke. Di sini Bu Indri jadi Salim, Pak Riki jadi Ahmad. Tafadhol, hiwar ya, hiwar percakapan artinya dialog. Masaul khair. Masaun nur. Tazakartu wa qabla an ansa ma rokmu hatifika. Rokmu hatifi huwa sifrun khamsah sifrun isnani salasa sifrun khamsah sifrun sit'ah wa anta ma rokmuki Rokmi huwa sifrun khamsah sifrun salasa isnani khamsah sifrun. Saat tasilu bika qoriban tusbihu ala khair Wa ana binti zorit tasolika tusbihu ala khair. Tusbihu ala khair. Kita mulai terjemahkan ya. Coba masaul khair, masaul nur. Tadzakartu. Nah, kita tahu kalau dalam bahasa kita ada zikir. Zikir kan artinya mengingat Allah kan. Jadi kalau tadzakartu, aku baru ingat gitu maksudnya. Kayak mumpung ingat gitu. Wa qabla an ansa, qabla artinya maknahu qabla sebelum ansa dari kata nisyan ya. Artinya sebelum aku lupa gitu. Jadi kan aku ingat sebelum aku lupa. Marok muhatif kan bisa gitu. Aduh baru ingat sebelum lupa lagi berapa nomor HP-mu kan bisa gitu. Iya. Tadzakartu. Sebelum aku lupa wa qabla an ansa. Itu ya artinya ya. Jadi tadi Salim pas ketemu Ahmad, dia sebelumnya belum punya nomornya Ahmad. Pas ketemu, mumpung ketemu Ahmad nih, mumpung ingat dan ketemu orangnya, berapa nomor HP-nya gitu kan. Dia sebelum lupa lagi katanya. Jadi buru-buru minta nomor langsung. Kayak gitu ya. Tadzakartu wa qabla an ansa marok muhatifik gitu. Kayak gitu ya. Ini dipakai ya nanti kosakatanya. Tadzakartu. Iya baru ingat gitu. Wa qabla an ansa sebelum aku lupa lagi gitu. Marok muhatifik gitu ya. Rok muhatifi huwa sifar samania sifar isnani salasa sifar khamsah sifar tis'ah. Wa anta marokmuk. Jadi ceritanya tukeran nomor HP di sini. Rokmi huwa
Tuker nomor HP. Saat Saat tasilu bika tasilu. koriban. Apa tadi artinya saat tasilu bika koriban? Saya akan menghubungimu secepatnya Bika. dalam waktu dekat. Pokoknya dalam Saya waktu dekat secepatnya gitu ya. Dalam waktu dekat tuh dalam hari itu apa besoknya gitu kan dalam waktu dekat. Tusbihu ala khair. Nah, kan tusbihu tuh sebenarnya artinya kan kayak sobah kan pagi ya. Tapi sebenarnya orang Arab kalau bilang tusbih ala khair artinya selamat malam artinya. Jadi Gitu. kayak good night gitu loh. Iya. Jadi dulu sebelum anak ke Mesir juga taunya tusbih ala khair kirain selamat pagi. Maksudnya pagimu kamu dalam keadaan baik-baik saja gitu kan. Tusbih kan sobah ala khair. Jadi kamu dalam waktu pagi keadaannya baik-baik saja gitu kan. Tapi orang Mesir kalau malam-malam ya kan kayak good afternoon kan masih agak sore atau awal-awal habis maghrib gitu. Cuma kalau good night itu kan udah mau tidur kan. Nah, sama juga masaul khair itu yang masih jam segini masih masaul khair. Nah, nanti waktu mau tidur bilangnya tusbih ala khair. Soalnya mendoakan dari malam sampai pagi masih keadaan baik-baik saja. Makanya pakainya sobah. Padahal itu diucapinnya pas mau tidur. Gitu. Jadi selamat malam tusbih ala khair ya bahasa Arabnya. Diucapkannya pas malam pokoknya. Tusbih ala khair. Tusbih ala khair. Oke, jadi saat tasilu bika koriban nanti aku akan menghubungimu dalam waktu dekat ya gitu kan. Yaitu tusbih ala khair selamat malam ya gitu. Wa ana ya dan saya binti Dori maksudnya saya menunggu artinya. Wa ana binti Dori dan saya menunggu gitu. Ittisolik. Berarti apa yang ditunggu? Telepon. Iya, jadi saya menunggu teleponmu gitu. Wa ana binti Dori ittisolik. Gitu. Contoh yang lain apa? Saya menunggu bis ya. Bis itu kita bisa bilangnya itu utubas. Sebenarnya dia ada kucing masuk. Ya udah. Aduh. Gitu. Oke. Ya, kucing bahasa Arabnya kitun ya. Oke. Bahasa Arabnya kucing kitun. Terus biasanya kan di bahasa kita kalau nama kucing kan Kitty kan. Lebih mirip ke bahasa Arab loh. Kan kitun jadi Kitty gitu kan. Kayak Hello Kitty kan. Berarti dia dari bahasa Arab kitun. Kalau bahasa Inggris jadi wa ana binti Dori. Iya, padahal bahasa Inggrisnya kucing kitten. Apa bahasa Inggrisnya? Cat. Oh iya, cat ya. Kitten, kalau kitten anak kucing ya. Oh iya, kitten anaknya ya kan. Terus jadi kitty. Nah, bahasa Arabnya itu pakai kof sama to. Kitun gitu. Kitun. Oh. Ya, kitun gitu. Ada kucing. Gitu ya. Wa ana binti Dori, misalkan saya menunggu Wa ana binti Dori abi, saya menunggu bapakku gitu, ayahku. Saya menunggu bis. Wa ana binti Dori utubas gitu ya. Jadi mereka lebih sering pakai utubas sih, kayak bahasa serapan. Itu tuh bahasa serapan dari Turki, karena orang Turki itu bilangnya utubas gitu. Iya, utubas gitu. Atau saya nunggu mobil, berarti ana binti Dori sayyaroh. Sayyaroh. Lagi. Oke, coba siapa dulu nih mau bikin kalimat dari saya menunggu titik-titik gitu. Ana binti Dori apa gitu. Ana binti Dori. Bu Indri dulu apa Pak Riki dulu? Ana binti Dori. Saya menunggu liburan. Saya menunggu liburan. Apa libur? Libur itu utlatun. Pakai ain, pakai to. Utlatun. Taknya tak marbutoh. Utlatun gitu. Utlatun. Wa ana binti Utlatun. Utlatun. Tahun baru, liburan tahun baru, Ustazah. Wa ana binti Dori utlatun. Utlah sanah jadidah. Tahun itu sanah ya.
pakai Sana. tak marbutah juga, sanah gitu. Oh, jadidah Jadi jadid baru ya. jadidah baru. Jadi saya menunggu liburan tahun baru. Ana binti Dori binti Dori. utlah sanah jadidah. Jadidah. Oke. Utlah. Saya nunggu liburan tahun baru. Saya menunggu jemputan kamu untuk pergi ke sekolah. Ana binti Dori. Jemputan langsung aja. Ana binti Dorika. Jadi Ana saya binti menunggumu. Dorika. Ana binti Dorika untuk pergi ke sekolah. Ana binti Dorika lidhahabi. Dahab dia pergi kan? Oh, ya. Lidhab ila madrasah. Lidhab ila madrasah. Ana binti Dorika. Wa ana binti Dorika. Nggak ada wanya ya. Ana binti Dorika lidhahab ilal madrasah. Lidhahab ilal madrasah. Oke, menunggu Kalau apa kita lagi? ini Saya Ana nunggu binti waktu saya maghrib. Mau buka puasa. Saya nunggu waktu. Ana binti Dori. Saya menunggu saum buka puasa ya Pak ya? Saya menunggu waktu buka puasa. Ana binti Dori. Buka puasa iftar. Ana binti Dori iftar. Saya nunggu buka puasa. Ana binti Dori iftar. Ana binti Dori iftar. Iftar. Saya menunggu apa lagi ya? Saya menunggumu di Ana depan. binti Dori iftar. Ana binti Dori waktil maghrib. Waktil ya. Waktu maghrib tuh waktil. Di depan. Saya menunggu kamu di depan McD. Depan. Berarti Ana binti Dorika di depan apa tadi? Di depan Amama ya. Amama. Mam yang pertama panjang. Amama. Di depan apa nunggunya? Di depan jalan Surabaya, jalan kemerdekaan. Jalan itu Syari ya. Kalau nama jalan kita pakainya Syari ya. Jadi Ana binti Dorika fi Syari kemerdekaan. Gitu. Ana binti Dorika fi Syari kemerdekaan. Fi Syari kemerdekaan. Fi Syari kemerdekaan. Ya. Ini bisa dipakai kalau nanti pas umroh, juga, terus Ustazah. pesan taksi online ya. Oh iya, pesan taksi online, benar. Pesan taksi online, ya benar itu. Nanti pas umroh pakai taksi online kan enak. Kalau memesan apa? Jadi misalkan saya menunggumu di depan hotel, bilangnya apa? Kalau memesan hajaza, artinya booking sih. Hajaza, pesan kan biasanya. Bisa kita pakai kata hajaza. Jadi hajaz tuh saya sudah booking gitu. Oh, hajaza. Hajaza. Pakai za ya. Za. Hajaza. Berarti biasanya kalau umroh kan nunggu taksi online-nya depan hotel kan gitu. Kita bilangnya Ana binti Dorika amamal funduk. Okay. Jadi bahasa Arabnya hotel funduk pakai kof. Funduk. Nanti di save ya mufradatnya buat nanti pas umroh. Oh iya. Kalau nama hotelnya tuh di depan, maksudnya funduk al apa gitu ya? Misalnya nama hotelnya funduk terus nyebutin nama hotelnya. Oh iya. Ana binti Dorika amama funduk Al-Abroj gitu contohnya, atau Amama Funduk Al-Madinah gitu. Amama Funduk Four Seasons, bisa gitu ya. Oke. Ana binti Dorika Amama Funduk. Ana binti Dorika Al-Funduk Four Seasons. Amama Funduk. Ya. Amama, ya kan. Amama Funduk Four Seasons.
Four Season. Iya, misalnya gitu. Apa sih nama-nama funduk gitu ya? Four Seasons Amama tuh, funduk King Suud gitu misalkan. Iya. Amama Funduk Gitu Oh, ya. King Suud. Ana binti Dorika Al-Babus Salam. Itu bisa. Nah ya, Ana binti Dorika Amama bab salam. Ama, Pas pintu Mama. keluar. Ya. Ama salam. Kan sekarang juga udah banyak taksi online juga di Saudi. Jadi nanti kita gitu ya, saya tunggu di sini, saya tunggu di sini. Gitu ya. Iya Oke, benar. tamam. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang tabadul arkom hawatif? Lah. Oh, jangan lupa kosakatanya dipakai. Siap. Ada Siap, hatif, Ustaz. ada atasilu, dan murojaah yang kosakata sebelumnya ya. Iya. Oke, fi soal hal indakum soal. Nah, berarti jawabannya kalau nggak naam lah. Hal La. indakum soal. La. Oke. Naktafi huna. Naktafi kita cukupkan huna sampai di sini. Nah, tatim bilhamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una. Semoga kita selalu belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah mudahkan kita belajar bahasa Arab. Ilal Amin. liqa ma'an najah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma'assalamah. Fi amanillah.